seperti engkau melihat Maria duduk di kakimu, ada kebenaran yang tidak bisa lagi diambil dari hidup kami, jauh lebih berharga dari emas permata apapun di dunia. Siap menerima kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat tim saya kita berbiasa. I'm blessed. Thank you. Ya, dan hari ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mungkin akan membuat saudara jadi suka lagunya Stinky, saudara. Jangan sangkal dirimu, gitu ya. Begitu ya Pak Sutri lagunya? Enggak gitu ya?
bukan ya. Jadi jangan sangkal dirimu, tema kita hari ini. Ini bukan untuk kontroversi, saudara, ini bukan untuk itu goalnya. Tapi ini kebenaran yang sejak tahun 99 saya bertobat sampai hari ini sudah berapa tahun lah ya, sudah lumayan lah ya, hampir 30 tahun juga lah ya. Pergumulan orang percaya itu biasanya soal ini loh, kebenaran ini. Dia mau di masa apa? Kita tuh kadang kalau nggak ngerti kebenaran ini masih terus bertanya-tanya, who am I? Siapa saya? Karena kita kadang menilai, mengidentifikasi diri kita dari pikiran dan perbuatan kita. Padahal saudara, pribadi kita itu bukan perbuatan, bukan pikiran kita. Saudara itu adalah seorang pribadi. Dan saudara itu adalah, setelah percaya Yesus, saudara disebut anak-anak Allah. Orang benar, orang kudus. Jadi pisahkan pribadi dan perbuatan. Ini sering kita dengar kan? Jangan satukan perbuatan dan pribadinya. Nah, hari ini saudara, kita mau melihat bahwa harusnya kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, jangan pernah sangkal lagi diri kita. Karena khotbah-khotbah di YouTube mau di mana begitu kan, kamu harus menjadi sangkal diri. Kita harus belajar bunuh diri kita setiap hari. Belum mati berapa kali Pak? Harus bunuh terus dirimu. Di dalam dirimu itu ada anjing putih, anjing hitam. Ada manusia lama, ada manusia baru. Kita harus belajar berkata tidak kepada diri kita sendiri. Myself gitu, atau saya, atau aku. Tahu bahasa Indonesianya itu lebih tepat. Myself, self itu cenderung jijik, sesuatu yang ego biasanya di situ. Keakuan. Jadi kalau bilang diri atau self itu, kita langsung jangan, Yesus saja. Kita berusaha sangkal diri kita. Padahal saudara, hari ini jangan sangkal dirimu lagi. Kenapa? Karena kalau ciptaan baru. Mari kita lihat dulu di Matius 16 ayat 24. Ini yang biasa disalah mengerti, kemudian ini dikhotbahkan dan dipikir inilah kebenaran yang memerdekakan itu. Yaitu waktu Yesus ngomong gini di dalam Yohanes 16 ayat 24. Memang ada orang Australia di sini, cuman nggak harus bahasa Inggris juga kali ya. Karena ada Butia sama Sarah kayak di sini ya, jadi dikasih. Mereka masih ngerti bahasa Indonesia kok ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kata Yesus ini kemudian kalau itu Yesus saja ngomong kok, kita harus sangkal diri, kita harus bisa menolak. Sangkal itu sama kayak Petrus menyangkal Yesus. Itu maksudnya menyangkal diri di sini. Sama seperti katanya, kalau kau menyangkal aku di depan manusia, kamu akan disangkal Tuhan. Kamu ditolak juga sama surga. Jadi kalau kau menyangkal diri itu kayak gitu, kita menolak diri kita. Ini maksudnya Yesus di sini. Cuma saudara, kalau kita lihat di sini, tujuannya menyangkal diri, Yesus ngomong pertama kepada orang Yahudi, orang Israel yang belum lahir baru, belum jadi ciptaan baru. Makanya dibilang dia harus sampai pikul salib dan disalibkan. Tujuannya sangkal diri supaya manusia lama itu disalibkan. Amen. Nah saudara udah disalibkan belum? Oh udah jauh Pak, itu hari Jumat, kami di hari Minggu sekarang Pak, di kebangkitan. Jangan jadi Kristen hari Jumat terus, malah hari Kamis Pak, saya masih di Kamis Pak, belum nyampe Jumat. Kita udah di Minggu, kita di Kristen kebangkitan. Makanya dibilang kamu anak-anak kebangkitan. Amin. Kita itu ciptaan baru. Nah makanya di ayat 25 Yesus perjelas lagi sebenarnya. Di ayat 25 dibilang gini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Pertanyaannya, kita udah punya belum kehidupan itu? Kita udah punya belum kehidupan yang kekal itu? Sudah kan? Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Lupa ini konteksnya apa ini? Ini tentang keselamatan. Makanya 26-nya bilang lagi, diperjelas lagi, apa gunanya seorang memperoleh selisih dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tentang keselamatan. Dan kita sudah punya hidup itu, amin.
Sudah, jadi nggak perlu sangkal diri lagi. Sudah selesai, kita udah disalibkan, bahkan sudah bangkit bersama Kristus. Jadi bukan untuk sangkal diri, pikul salib. Salibnya udah kita di belakang kita, udah selesai. Sekarang ini ciptaan baru. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita disebut ciptaan baru. Nah, memang kenapa kita bisa menyangkal diri? Ya akibat kita nggak kenal diri kita yang sebenarnya siapa. Kita tolak diri kita, sangkal diri kita, karena kita nggak sadar siapa saya sebenarnya setelah percaya Yesus. Itu yang makanya saya bilang, anak BTC, jemaat, anak sekolah minggu harus dari awal berita ini dijelaskan. Bahwa hei, kamu ciptaan baru kalau mau percaya Yesus. Jangan pernah sangkal dirimu lagi. Engkau warga surga, kau anak Tuhan. Udah, jangan masih stres terus. Aku ke surga, kok enggak ya? Nah, kamu orang surga takut enggak ke surga gimana? Saudara lagi di Singapura, aku bisa pulang ke Indonesia apa enggak ya? Kalau aku nggak bisa balik ke Indonesia, Singapura pun tolak kau tahu. Ngerti saudara? Saudara itu sudah dikasih kewarganegaraan kita, warga surga. Kapan? Waktu kita percaya Yesus. Sejak tahun 99 saya ingat bulan November, harinya saya lupa. Tapi disitulah hari ulang tahun saya yang paling saya rasakan, paling saya rayakan. Bukan 3 Novembernya, walaupun boleh dicatat juga 3 November. Tapi lahir baru saya itulah hari terbesar dalam hidup saya. Karena di situ saya jadi anak Allah, warga kerajaan surga. Dan itu gak pernah berubah sepanjang perjalanan hidup saya. Amin. Jadi kalau kita ngerti ini, kita gak mau lagi sangkal diri kita. Nah karena itu saudara, coba kita lihat fondasinya ya, biar dengan cepat aja. Roma 6 ayat 8. Dengan cepat kita lihat dulu. Jadi waktu kita bilang diselamatkan, artinya kita diberi identitas yang baru, pribadi yang baru. Sebab itu sudah dinubuatkan di Yeskiel sebenarnya, yang itu nggak dipahami oleh Nikodemus. Sampai kamu pengajar Israel nggak ngerti yang baru, katanya pengajar Alkitab. Pak, dia di Yeskiel kan kamu pernah baca tentang aku beri hati yang baru, pribadi yang baru. Kok nggak nyambung? Malam bilang mau lahir baru itu masuk rahim mamaku dulu katanya. Loh, kok Nikodemus nggak nyambung? Gimana pengajar Israel ini? Keselamatan itu bicara menerima identitas yang baru, menerima hati yang baru, pribadi yang baru. Dan pribadi kita cuma satu, bukan dua kepribadian. Men, kita manusia lama atau manusia baru, dan kita manusia baru. Roma 6 ayat 8 bilang ini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, katakan telah. Telah itu artinya apa? Sudah. Sudah artinya telah. Pokoknya itulah ya. Sudah. Mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? Cukup satu kali. Untuk berapa lama? Pengampunan kita itu satu kali untuk selama-lamanya. Karena tanpa salib nggak ada pengampunan. Dan Yesus gak perlu mati berkali-kali. Makanya kita disebut forgiven people, orang-orang yang sudah diampuni. Bukan minta ampun, bukan minta maaf lagi, tapi sadar kita orang yang telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi hidup kita hari ini hidup bagi Allah, terus disangkal. Gimana? Hidup bagi Allah kok disangkal? Gak boleh. Hidupmu hari ini itu hidup bagi Allah. Yang disangkal itu manusia lama kita. Makanya ayat 11 disimpulkan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini kesimpulan hidupmu kalau kau percaya Yesus. Kamu telah mati bagi dosa. Jadi gak perlu struggle, Pak. Saya punya ikatan dosa, Pak. Saya punya stronghold, Pak. Saya itu punya penyesalan buruk. Lebay. Gak perlu lebay-lebay. Tinggal bilang, aku udah mati sama yang begituan. Selesai nih kan? Enggak, oh iya Pak, pembina itu ngomong, yang gini-gini Pak, pelan-pelan ya Pak. Itu kadang harus diulang-ulang, butuh 2-3 orang yang jaga, butuh gini. Aduh, terlalu dramatisir. Enggak, dosa sudah selesai. Makanya kita bilang, aku sudah mati sama pikiran itu, perbuatan itu, aku sudah mati bagi dosa.
Dan aku hidup sekarang bagi Allah dan Kristus Yesus. Amin. Sudah hidup kita yang baru ini adalah hidup yang baru. Dan itu dikatakan adalah kalau kita terima hidup kekal itu hidup yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau cuma tidak ada akhirnya itu belum kekal. Kekal itu mesti alfa dan omega. Dan bicara barang siapa percaya menerima hidup kekal, hidup siapa yang kekal? Kita ini ada awalnya semua. Kita ciptaan. Jadi waktu bilang barang siapa percaya menerima hidup kekal, kita menerima hidupnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa mati, kita pun bisa mati. Dan kabar baiknya, Dia tidak mati lagi. Jadi hidup baru itulah kita. Hidup kekal, hidupnya Allah ada di dalam kita. Amin. Nah, karena itu apa kata firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 20. Kalau kita sudah punya hidupnya Yesus, ciptaan baru itu, tetapi kamu bukan demikian. Nah, di ayat 1 sampai 19 itu tentang manusia lama. Ada waktu kita bahas ya, nah sekarang langsung dikasih pembatas jelas, tetapi kamu nggak begitu. Dia ngomong ke orang ciptaan baru, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, mendengar Injil dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Katakan bahola. Itu zaman dulu, sebelum percaya Tuhan dulu, kamu harus apa? Menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama itu sudah lepas dari hidup saudara, gak ada lagi di dalam. Apalagi kita kadang bangga ya, kau jangan pancing-pancing aku ya, muncul manusia lama aku baru kau tahu ya. Gak alkitabiah ngomongan itu. Amin. Kita udah tanggalkan manusia lama itu udah gak ada. Makanya disebut dikubur itu maksudnya dipisahkan, tak akan pernah berjumpa lagi. Sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut, sudah pokoknya gak mungkin manusia lama itu terhubung dengan kita lagi. Gak mungkin. Paris yang lama itu sudah selesai. Pemisahannya jelas, kuburan. Amin. Kemudian dikatakan harus menanggalkan manusia yang menemui kebinasaan dan menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Roh. Jadi memang pribadi kita itu yang dibaharui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wow. Saudara itu ciptaan baru. Dan saudara disebut adalah diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wow, kalau kita ngerti ini saudara, gimana mau sangkal diri kita begini? Justru apa? Kayak iklan itu ya, mana ekspresinya? Masih ingat gitu ya, iklan itu ya. Justru ekspresikanlah kehidupan Kristus yang sudah ada di dalammu. Wow, dunia ini menantikan ciptaan baru ini, anak-anak Allah ini berdampak buat dunia ini, jadi garam dan terang. Jangan curigai terus, saya belum pak, saya siapa, saya ini pak, belum pak. Karena kita ukur diri kita dari track record kita, perbuatan dan pikiran kita. No, kau itu pribadi yang dahsyat. Kita ini ciptaan baru yang luar biasa. Nah, karena itu seperti apa kehidupan anak Tuhan, ciptaan baru? Kolose 3 ayat 9 di sini kasih detail yang firman Tuhan tentang ciptaan baru. Dikatakan gini, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Enak nasihatin jemaat Pak Suri kalau kita ngerti benar ini. Enak banget. Kita nggak punya dasar pembohong kamu ini. Itu labeling orang manusia lama, nggak begitu. Lihat firman Tuhan nasihatin orang gini, kamu nggak boleh saling mendustain. Kenapa? Itu bukan kamu. Kamu tuh gak gitu, kamu tuh sudah manusia lama. Enggak kan, manusia baru kan? Itu udah lama, kok kayak gitu lagi? Masa manusia baru kayak gini? Katanya manusia baru. Enak kan? Jadi kita tegur itu pribadinya. Dia pun pasti, ya juga ya, aku manusia baru, kalau kamu kayak manusia lama ya.
Gitu harusnya, bukan iya sudah berdosa aku, ampunilah aku lah. Kok rasa tertuduh, rasa bersalah yang muncul? Enggak, justru rasa nggak damai, nggak pas. Yang benar begitu. Roh Kudus tuh nggak pernah nuduh saudara, percayalah. Yang nuduh itu si pendakwa, si bolis itu. Kerjanya menuduh, mendakwa siang dan malam. Roh Kudus kok disamakan kayak iblis? Enggak, Roh Kudus malah apa dibilang? Berduka. Jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa? Aduh, ini pangeran kok hidup kayak gembel. Sedih. Orang bersih kok main kotor. Yang mana betah orang bersih main kotor? Pasti balik ke tempat yang bersih. Atau ikan coba-coba naik ke darat. Aduh, gelepar-gelepar kamu nanti naik. Nah kan, nggak mungkin kan ikan naik ke darat. Mall mana terdekat di sini ya? Kita lagi nonton XX1, di sebelah ada ikan paus. Kan nggak mungkin. Makan popcorn gitu ya. Bosan di air bang? Iya bosan. Sekali-sekali 21 lah. Ini ikan apa ikan jadi-jadian ya? Ngerti sih? Kalau saudara ngerti identitas saudara, ngerti tahu siapa saudara, habitat saudara nggak di situ, tempat saudara nggak di situ, nggak nyaman. Makanya yang ada itu serigala berbulu domba. Kelihatannya dia domba, kalau dia masih di dalam dosa kemungkinan dia serigala. Itu kalau di sini kan nggak domba semua, tapi domba yang kadang berbulu serigala. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah, apalagi partner suami sama istri, gak usah, cukup tahu aja, ya kan? Karena pelaku utamanya di depan. Enggak kan? Jadi kalau kita ngerti identitas kita saudara, kita gampang nasihatin orang. Kemudian ayat 10 dia bilang apa? Dan telah, katakan telah, sudah mengenakan manusia baru. Ini nubuatan dari Kejadian 3. Waktu mereka coba pakai daun ara, Allah ganti. Dikenakannya apa? Kulit binatang. Maksudnya apa? Manusia lama itu harus ditanggalkan, dipakaikan dengan Kristus. Mengenakan Kristus, yaitu manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran. Jadi hari ini perubahan itu bukan membuat kita makin berkenan, makin baik, makin lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukan itu kerjaan kita. Kita mau gimana mau lebih dekat? Kita udah aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Gimana mau lebih dekat dengan Tuhan? Kamu nggak datang ibadah ya? Kamu telah jauh dari Tuhan. Kamu nggak ikut home, kamu nggak ikut home meeting itu, kamu jauh dari Tuhan. Gimana bisa jauh dari Tuhan? Kita 24 jam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi yang perlu itu apa? Mengenal Dia. Kenapa? Error terus pikiranmu kan? Kenal Dia supaya kamu tahu siapa kamu. Kenal Tuhan. Jadi kalau kita di pekerjaan kenal Tuhan di situ. Lagi bangun hubungan sama pasangan, harusnya ada pengenalan Tuhan di situ. Lagi bisnis, lagi berumah tangga, apapun ada pengenalan Tuhan. Karena yang kita butuhkan hari ini satu-satunya mengenal Dia. Untuk apa? Semakin kita melihat Dia, kita melihat siapa kita. Karena Christ is my life, Christ is my identity. Dan kita nggak mungkin jadi Yesus, sudah nggak mungkin. Tapi kita bisa bertindak, bergaya hidup seperti Yesus. Karena Yesus telah ada di dalammu, mau bergerak di dalammu, mau hidup di dalammu, mau terekspresi dalam hidupmu. Kita surat yang terbuka, amin. Nah, ayat 11. Dalam hal ini dahsyat. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, dan atau orang miskin, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Wow. Kita pikir kalau lahir di Indonesia ini, kalau jadi orang Jawa, beruntung kali kita. Karena ada chance untuk jadi presiden Indonesia. Benar nggak? Susah dong orang Batak jadi presiden. Gimana dong? Harus kita terima ya Bang ya.
Benar nggak? Indonesia kan mayoritas Jawa. Biasanya bagian politiknya kan gitu. Atau kalau kita punya marga Sianturi, marga apa yang paling terkenal juga. Kalau kita lahir dari marga ini, biasanya lebih diakui. Suku dan semua label dunia itu berharga banget, kata dunia. Dari suku apa? Orang apa? Tapi di sini dibilang, mau orang Yunani kek, orang Yahudi. Yunani itu kan selalu diklaim sebagai orang Yunani zaman itu, orang pintar nih pasti. Ini filsuf orang hebat nih biasanya. Bahasanya dipakai seluruh dunia zaman itu. Yahudi, kami umat pilihan, kami anak Abraham. Bangsa tak bersunat. Tuh, dianggap rendah, kita dibilang kafir dulu. Jadi memang kafir-kafir itu zaman Israel udah ada, itu bangsa kafir. Jadi kalau lahir sebagai orang Yahudi itu langsung, wah. Apalagi orang bersunat tak bersunat itu kan maksudnya. Kalau tak bersunat itu kafir, langsung dikafir kan. Terus barbar atau skit, ini lebih ngeri lagi. Saudara kalau buka Google, cari barbar di zaman Yesus, skit di zaman Paulus, mereka itu seperti apa? Itu barbar, kalau bilang barbar itu sadis, perampok, itu skit. Ini orang-orang yang blacklist lah. Itu orang mengerikan di zaman itu. Dan yang lebih parah lagi apa? Budak atau orang merdeka. Budak tuh di zaman itu masih ada. Penjual beli manusia itu ada. Budak sampai ada istilah bulos. Jadi ada hamba yang dipakai di rumah, ada yang dipakai di kantor, di usaha. Ada hamba budak yang tak ada nilai lagi, itulah bulos, taruh depan pintu. Ngapain? Kerjaan cuma lap kaki tamu yang datang. Karena di zaman itu belum ada Gojek, GoDrive, atau belum ada mobil, belum ada. Jadi semua pakai jalan kaki. Terus sendalnya tuh kayak biro sableng gitu. Ya. Jadi kan kotor kan masuk rumah. Nah, dia tugasnya itu situ. Makanya kadang kalau tamunya itu agak dekat, orang hina, udah dia nggak kayak keset kan mereka ini. Kalau bersihnya agak bikin basah jubahnya atau apa, biasanya udahlah cacat mereka biasa dulu tuh. Matanya udah karena udah tendang aja, atau udah nggak berharga ada bulos itu. Nggak ada nilai. Tapi ada yang lebih tak bernilai lagi katanya, yaitu orang berdosa. Di Ulangan 28 bilang, sudah dipajang dijual, tak ada yang mau beli. Itulah saya dan saudara. Dulu kayak keset itu masih lebih baik, ada yang mau beli, masih mau dipakai. Saudara dan saya kata yang di bawah kutuk itu, engkau dijual pun tak ada yang mau beli. Pak, tolong Pak beli dulu Pak. Pak gini Pak, Bapak beli ini 1 dapat ini 5 Pak. Gratis Pak. Enggak. Sampai kita tuh benar-benar tak berharga gitu. Tapi saudara, ketika budak tak berharga ini percaya Yesus di zaman itu, nasihatnya di Kolose itu paling terkenal saya dikutip. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu nasihat buat budak zaman itu. Kalau sekarang kan dipakai untuk pekerja di Pandil, Muka Kuning, untuk para pekerja itu kan, gitu. Itu nasihat sebenarnya untuk budak. Budak yang tak punya apa-apa lagi, tak ada yang bisa dia banggakan. Maaf, mungkin cuma punya kolor 1. Itu aja dia pakai di rumah itu sampai dia mati. Tapi nasihat firman Tuhan bukan gini. Aduh, kok pas pula kau jadi budak percaya Yesus? Bikin semak kerajaan Allah aja kau ini. Fatal kali nasibmu ya. Doalah kau ya supaya kau jadi orang merdeka. Enggak. Nasihatnya enggak gitu. Malah nasihatnya gini. Gerakanmu terbatas. Kau nggak bisa pelayanan di luar, ke gereja nggak bisa kadang, nggak bisa. Tapi ini lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Do the best. Bahkan ketika Tuhanmu nggak ada di rumah, kau lebih rajin. Budak yang lain tidur, kau malah kerja. Karena kan udah ada waktu tidur kan, ya kamu kerja extra mile. Lakukan lebih dari yang diharapkan Tuhan. Jadi berkat. Dia berharga bukan karena apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Dia berharga karena kamu telah jadi ciptaan baru.
Amin. Saya suka Joel Osteen bedain value sama influence kita. Value kita gak pernah ditentukan dari apa yang kita pakai, apa yang kita punya, apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Itu influence. Saudara gak punya mobil BMW, saudara punya rumah yang mewah, alamat saudara kalau ditanya di Sukajadi atau di Citraland, itu hanya untuk membuat pengaruh saudara lebih besar bagi orang. Pengaruh. Tapi soal nilai harga saudara tidak bertambah, tidak berkurang. Saudara seharga nyawa Yesus. Amin. Mau saudara manajer, mau saudara bos, mau saudara pemilik owner perusahaan, gak menambah harga saudara, hanya menambah influence. Saudara bisa mempengaruhi lebih besar. Amin. Ini kita enggak berharga kalau pakai LV, Hermes ya ngomongnya. Aku tadi Hermes. Karena jarang kan, biasa juga kalau pakai Kasogi dulu zaman saya. Kita pikir kita berharga karena itu semua. Enggak. Saudara sudah berharga ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan sangkal dirimu. Makanya orang bisa tinggal Sukajadi tetap miskin karena mentalnya miskin. Orang lahir tinggal di Ruli, mentalnya kaya. Kemiskinan nggak pernah ada dalam dia walaupun dia tinggal di daerah miskin. Tapi orang tinggal di daerah orang kaya, miskin kali sifatnya, miskin kali mental, banyak khawatir, banyak takut, stres hidupnya, tak bisa tidur, mati aja kau. Udah, kasihan banget kan hidup kayak gitu kan. Makanya kalau kita ngerti siapa kita di dalam Tuhan, happy terus kita. Amin. Bahagia itu karena saya tahu siapa saya. Oh, itu akhirnya apapun yang kita kerjakan seperti itu Tuhan. Nah, kalau udah gini mentalnya, nggak lama, masih diruli. Oh, puji Tuhan saya udah pindah nih Pak, udah bisa beli bro di Batam Center. Kayak gitu normal, biasa banget. Tapi dia nggak membuat dia sudah jadi petantang-petenteng. Kalau ketemu, ya apa kabar? Masih tinggal di ruli ya. Aku udah pindah ya. Enggak membuat dia berubah. Yang mana dia tetap happy, tetap tempe makan, nggak masalah. Nggak harus ayam panggang, nggak apa-apa. Walaupun ya jangan makan tempe tiap hari, bisa darah tinggi saudara. Tempe terus, tiap hari tempe. Gak ada laut lain nggak? Tempe terus. Makan darah tinggi ya kan? Oh beda itu ya, beda itu stres. Bukan karena darah tinggi, itu stres. Jadi kalau kita ngerti sudah siapa kita dan Kristus, amin. Kita selesai begitu udah selesai, udah bahagia kan, kita nyari kebahagiaan kan? Ternyata itu udah bahagia. Kita disebut orang bahagia. Nah makanya terus dibilang ayat 12, kalau 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, lihat, kenakanlah belas kasihan, pemurah, kerendahan, kelemahan mudah. Ini apa maksudnya? Just ini kalau dipakai sama siapa ya? Gak enak main fisik ini soalnya. Masih sama orang yang lebih besar dari saya, nggak muat. Beli pakai sama anak saya, ya nggak cocok. Apalagi sampai dipakai Sarah. Ya, ini jas cowok, Sarah ngapain pakai punya Pak Panis? Nggak mungkin kan? Nah demikianlah saudara. Saudara coba-coba buat dosa, tak cocok. Itu Lena, saudara. Lena, tahu Lena di mana? Lemak di mana-mana itu. Salah pakai baju, saudara. Aduh. Itu kayak bungkus dulu itu nangka, itu kelihatan itu lagi. Ya bisa. Saudara itu hiduplah sewajarnya, saudara anak Tuhan, yang normal aja lah. Normalnya saudara itu hidup benar, hidup kudus, itu yang cocok. Saudara coba-coba buat dosa, ya cobalah. Nggak nyaman. Salah pakai baju, salah pakai kaos kaki juga enak. Enggak sih saudara. Nggak nyambung itu. Makanya disuruh kenakan ini yang cocok, fit, slim fit gitu, sesuai jahitan. Pas. Kalau apa? Kau pakai kemurahan, belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, buah roh. Cocok sama hidup.
Amin. Itu baru cocok. Nah, baru yang 13. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila menaruh terhadap. Nah, ini kan sudah berubah. Kita bisa mengampuni hari ini bukan supaya diampuni seperti Yesus doa Bapa kamu. Oh, kamu tidak mengampuni, Bapa surga tidak mengampuni. Itu perjanjian lama. Yesus belum mati. Sekarang nasihatnya berubah. Katanya kan, kamu kan percaya. Yesus ampuni kamu dosa dulu sampai sekarang. Dosa dulu sekarang dan yang benar itu udah diampuni sekarang untuk selamanya. Masa susah ngampunin orang yang gitu? Itu nasihatnya. Jadi ingatkan dia tentang pengampunan Tuhan yang selesai itu, dia akan mudah mengampuni orang lain. Kalau di perjanjian lama enggak. Sampai kau tak mengampuni, selesai kau. Bapamu tak akan pernah ampuni kau. Itu di perjanjian lama. Amin. Beda kalau sekarang dibilang ampuni seorang yang lain sama seperti kamu telah diampuni. Bahkan pengampunan itu tadi kita udah baca, Yesus cukup mati satu kali untuk selama-lamanya. Gak mau lagi dia mati. Sudah selesai kok, makanya dia teriak, sudah selesai. Gak ada urusan dosa lagi sekarang, sudah bayar. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 bilang, kalau ada yang jatuh dalam dosa, ingat kita punya pengantara yang adil. Bangkit lagi, udah move on. Gak usah lama-lama di situ pakai bawa puasa, pakai bayar harga, apalah kau mau bayar apa? Gak bisa. Cuma aku yang bisa bayar dan itu sudah kubayar lunas. Nah, tapi kan Tuhan gak bodoh, saudara, ngampuni saudara aja. Enggak, itu kematian. Makanya Injil yang lengkap itu sampai kebangkitan. Karena waktu saudara diampuni sekali untuk selama-lamanya, gak berhenti di situ. Saudara dikubur dan saudara dirancang default setting saudara itu untuk hidup kudus, hidup benar, hidup suci. Coba-coba yang lain, gak nyaman hidup. Engkau akan mual dan jijik kalau ingat masa lalu manusia lama. Itu kata Yesus. Mual jijik kita sama dosa. Gak pernah saya lihat ada orang bersih suka makan di tempat kotor. Nah, kita akan jijik dan amin. Makanya dikasihnya benih Kristus dalam diri saudara. Gak mungkin saudara suka-suka buat dosa. Sekali-kali tidak. Bukankah kamu telah mati? Makanya 1 Yohanes 3:9 bilang kita tidak mungkin terus-menerus jatuh dalam dosa. Gak mungkin. Mungkin orang kudus bisa berbuat dosa, tapi orang kudus gak mungkin hidup dalam dosa. Amin. Oke. Terus langsung lompat ayat 14. Atau udahlah ya, di sini udah jelas. Kita langsung akhiri di Yakobus pasal 2. Senyumlah saudara. Kalau sudah pengkhotbah bilang diakhiri, biasa kan saudara. Kalau usah munafik kan. Kalau pengkhotbah bilang diakhiri kan, lama kali Pak Parsi ini. Aduh. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian apa? Menipu diri sendiri. Pak, kita harus lakukan Pak firman Tuhan. Tunggu. Lakukan yang mana? Yang 10 hukum Taurat itu, are you sure? Sudah nggak 10, 613. Dan tahu standarnya? Sempurna dan terus menerus tiap hari. Tumbang. Bukan itu, lakukan itu bukan. Kayak di Yakobus yang lain juga bilang, barang siapa gagal satu, gagal semua. Jadi yang Yakobus maksud di sini bukan itu. Pelaku itu bukan melakukan 10 perintah Tuhan, bukan. Apa yang menarik? Pelaku firman itu apa sebenarnya? Ayat 23. Dihubungkan tadi sama menipu diri kan? Sekarang ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tak sampai menghidupinya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi tolong jangan pecahkan kaca kalau ada jerawat di pipi. Kurang ajar kaca ini ya. Masa aku ada jerawat? Enggak dong. Kaca itu hanya memperlihatkan yang apa adanya. Ya kan? Ya. Yang sebenarnya kan? Terus saya 24. Ini orang yang
bukan Pak Firman. Ayat 24 begini, baru saja ia memandang dirinya yang sebenarnya itu, ia sudah pergi. Habis itu, konde tadi gimana ya? Konde. Lupa. Jadi ternyata pelaku firman itu kita hidup sesuai identitas kita yang baru. Wow. Dan cerminnya jangan pastikan jangan salah. Cermin hukum Taurat itu hanya akan memperlihatkan saudara kurangnya di mana, jeleknya di mana, dan tak pernah sempurna. Selalu ada kurang. Saya udah doa hari ini. Berapa lama? 20 menit? Bagus. Kembangkan besok jadi 30 menit ya. Oke. 30 menit ya. Pagi hari ini saya udah 30 menit. Oke. Kakak pembina kamu berapa menit dia bisa? 1 jam. Naik dari 1 jam ya. Oke. 1 jam. Ini 1 jam. Dalam seminggu berapa kali? 4 kali sih berhasil. 3 harinya naikannya. Selalu ada yang kurang. Itu kalau pakai cermin hukum Taurat. Jadi nggak akan pernah. Nah, di sini pakai cerminnya yang mana? Cerminnya adalah cermin kasih karunia. Setiap kali kita lihat cermin itu, kita lihat siapa dirinya sebenarnya dan siapa di dalam. Yesus Kristus Tuhan. Christ is my identity. Yesus akan bilang, nah aku hidup di dalammu, aku mau bergerak di dalammu. Lihat aku, jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Itu membuat kita berani hidup, saudara. Dan jangan lupa itu. Ini kita pas ada masalah, lupa kita. Pada kita ciptaan baru digoda sedikit sama kuntilanak. Iya. Enggak, engkau ciptaan baru, kau anak Allah, Yesus ada di dalammu. Amin. Jadi jangan, kasih ini perlu diingat, kasih tahu sebelahnya, jangan tipu dirimu lagi. Jangan menipu diri sendiri. Kalau di awal jangan sangkal diri, sekarang ternyata bilang apa? Jangan menipu diri sendiri. Itu yang tadi, baju cowok coba dipakai baju cewek, itu nipu diri sendiri. Loh, bencong waria itu, nggak usah kiri kanan, nggak usah. Bencong dan waria itu sebenarnya apa? Menipu diri sendiri. Dia mau bertindak menjadi bukan diri dia yang sebenarnya. Nah, saya mau tutup dengan itu. Sesuatu yang tragis dan menyedihkan berat menjadi orang Kristen. Kalau kita harus menjadi pribadi yang lain, baru Tuhan sayang kita. Kita harus berakting jadi seperti Joseph Prince, seperti Billy Graham, baru kita pikir Tuhan sayang. Kita nggak berani jadi diri kita sendiri, karena kita pikir Tuhan nggak mungkin sayang orang seperti ini. Dan aneh juga Tuhan bilang I love you this much. Dia mengasihi kita, tapi dia nggak mengasihi kita sebagai diri kita yang apa adanya. Nggak mungkin. Itu kasih yang munafik, kasih yang bersyarat. Justru hari ini kabar baiknya, Injil bilang, jadilah dirimu apa adanya, sebagai ciptaan baru. Nggak ada yang bertentangan Pak Supri dari Pak Supri dan pada saat yang sama mengekspresikan hidup Yesus. Nggak ada yang bertentangan, nyambung banget. Sesuai keunikan Pak Supri, Yesusnya pun bisa memancar dari situ. Jadi jadilah dirimu apa adanya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi pribadi.